Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Dahniar Astuti. Video kali ini adalah lanjutan dari logika matematika, yaitu tentang yang akan kita pelajari itu tentang negasi pernyataan majemuk, tautologi, dan kontradiksi. Oke, kita mulai dari negasi pernyataan majemuk. Nah, video sebelumnya kita telah mempelajari pernyataan majemuk, yaitu ada 4 ya: konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Sekarang kita akan mempelajari negasi dari pernyataan tersebut, pernyataan majemuk tersebut. Berarti negasi konjungsi, negasi implikasi, negasi disjungsi, dan negasi diimplikasi. Kita tahu yang namanya negasi itu adalah ingkaran. Jadi kalau pernyataan pertama bernilai benar, maka pernyataan baru yang didapat dari pernyataan awal itu akan bernilai salah. Oke, kita mulai dari negasi pernyataan majemuk konjungsi. Negasi konjungsi. Kita tahu konjungsi itu dan ya. Oke, negasi konjungsi katanya adalah, kita tahu lambang negasi adalah ini. Berarti negasi konjungsi berarti negasi dari P dan Q. Nah, ini ekivalen. Jadi ini artinya ekivalen ya, dibaca ekivalen atau nilainya sama. Negasi P atau negasi Q. Jadi negasi dari konjungsi ya, itu sama dengan negasi P, keduanya dinegasi tetapi dan di sini diganti dengan atau, keduanya dinegasikan. Oke, untuk membuktikan itu kita lihat tabel kebenarannya. Nah, berarti di sini kita memerlukan P, Q, negasi P-nya, negasi Q, P dan Q, negasi dari P dan Q. Nah, negasi P atau negasi Q. Nah, kita lihat yang P. Jika P itu pernyataannya bernilai benar, Q bernilai benar, maka P dan Q akan bernilai, kita tahu konjungsi dua-duanya benar, dia akan bernilai benar. Kemudian kalau P-nya itu bernilai benar, Q bernilai salah, maka P dan Q akan bernilai salah. Kalau P bernilai salah, Q bernilai benar, maka P dan Q akan bernilai salah. Nah, kalau dia P-nya salah, Q-nya salah, P dan Q akan bernilai salah. Kemudian ini kan P dan Q nih, lalu dinegasikan. Kita tahu kalau negasi awalnya benar berarti dia dinegasikan menjadi salah. Jadi ini semua akan kita negasikan ya, karena ini P dan Q negasi. Berarti yang ini kita negasikan. Oke. B maka dinegasikan akan menjadi salah. P dan Q bernilai salah dinegasi menjadi benar. Ini juga salah menjadi benar. Nah, P dan Q-nya bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Nah, ini sudah. Lalu kita mau negasikan P, karena kita akan mengoperasikan ini tadi ya. Oke, P-nya kita negasikan. Oke, supaya tidak mengganggu, Q-nya kita tutup. P benar, maka negasinya adalah salah. P benar tadi akan menjadi salah. Kalau salah, negasinya menjadi benar. P salah, maka negasi dari P adalah benar. Nah, sekarang Q lagi yang akan kita negasikan. Oke. Q bernilai benar, maka negasi Q adalah salah. Q bernilai salah, negasi Q bernilai benar. Nah, kalau Q-nya benar, maka negasi Q akan bernilai salah. Begitu juga yang Q salah ini, maka negasinya bernilai benar. Nah, sekarang tinggal yang ini, negasi P atau negasi Q. Kita ingat, atau itu akan bernilai benar, yaitu paling sedikit satu aja dia ada yang benar di antara dua pernyataan, maka atau akan bernilai benar. Oke,
Kita lihat negasi V dan negasi Q. Negasi P bernilai salah atau negasi Q bernilai salah. Nah, ini nilai negasi P salah, negasi Q-nya salah, maka negasi P atau negasi Q akan bernilai salah. Negasi P bernilai salah, negasi Q bernilai benar, maka negasi P atau negasi Q-nya akan bernilai benar. Karena ada yang benar ya ini. Nah, kemudian yang ini, negasi P-nya benar, negasi Q-nya salah. Karena ada yang benar berarti negasi P atau negasi Q bernilai benar. Yang ini juga dua-duanya benar, maka negasi P atau negasi Q bernilai benar. Nah, sekarang kita lihat apakah ini negasi P atau negasi Q ini memiliki nilai yang sama dengan negasi dari P konjungsi Q atau negasi P dan Q. Oke, kita lihat. Nah, ini negasi P dan Q nilainya adalah salah benar-benar. Negasi P atau negasi Q juga nilainya salah benar-benar. Berarti nilainya sama. Kalau begitu, negasi dari konjungsi itu sama dengan kedua pernyataan kita negasikan, yang dan diganti dengan atau. Jadi kalau ada pertanyaan negasi P dan Q, maka itu sama nilainya dengan negasi P atau negasi Q. Oke, kita lihat ke contoh soal. Tentukan negasi dari pernyataan 2 ditambah 3 sama dengan 5 dan 5 bilangan prima. Kita tahu 2 tambah 3 sama dengan 5 itu pernyataan P. Kemudian Q adalah pernyataan 5 bilangan prima. Ya. Nah, maka negasi dari P dan Q itu adalah 2 ditambah 3 tidak sama dengan 5. Ini kita negasikan. Yang dan kita ganti A atau 5 bukan bilangan prima. Jadi kedua-duanya kita negasikan dan ini kita ganti dengan atau. Jadi negasi dari konjungsi itu sama nilainya dengan keduanya dinegasikan dan menjadi atau. Oke, kita lanjutkan dengan negasi disjungsi. Disjungsi adalah A atau. Nah, katanya negasi P atau Q itu ekivalen atau sama dengan negasi P dan negasi Q. Kalau kita perhatikan ini, sama seperti tadi, kalau dan dua-duanya dinegasi dan menjadi A atau. Kalau ini atau dinegasi, maka dua-duanya dinegasi atau menjadi dan. Berarti kebalikannya ya. Jadi negasi konjungsi itu sama dengan negasi dari keduanya kemudian diganti A atau. Nah, sekarang kalau disjungsi atau dinegasikan ya, maka dua-duanya dinegasikan, yang atau menjadi dan. Kita lihat tabel kebenarannya. Berarti yang kita perlukan di sini adalah P, Q, negasi P, negasi Q, V atau Q, negasinya, kemudian negasi V dan negasi Q. Oke, jika P bernilai benar, Q bernilai benar, maka P atau Q bernilai benar. P nilainya benar, Q nilainya salah. P atau Q ingat disjungsi, salah satu aja benar maka nilainya benar. Ini ada benarnya, ini satu, maka dia bernilai benar. Kemudian P-nya salah, Q-nya benar. P atau Q akan bernilai, karena ini ada benarnya berarti bernilai benar. Nah, kemudian V salah, Q salah, maka P atau Q bernilai salah. Lalu P atau Q ini, nilai yang ini kita negasi. Ini kan P atau Q adalah ini negasi. Berarti kalau dia benar menjadi salah, benar menjadi salah, yang ini juga benar menjadi negasinya
salah. P atau Q dinegasikan adalah ini. Lalu salah, P atau Q bernilai salah, maka negasi P atau Q bernilai benar. Oke, sekarang kita negasikan yang P untuk mengoperasikan yang ini. Negasi P, ya kita tutup dulu yang ini. Lalu nilai P benar, maka negasi P adalah salah. Nilai P benar, maka negasi P adalah salah, sama. Nah, sekarang kalau P-nya salah, negasi dari P adalah benar. Kalau P-nya salah, negasi P adalah benar. Oke, sekarang negasi Q-nya. Q benar, maka negasi Q adalah salah. Kalau Q-nya salah, maka negasi Q adalah benar. Q bernilai benar, maka negasi Q bernilai salah. Q ini juga salah, berarti negasi dari Q adalah salah. Nah, sekarang negasi P dan negasi Q. Kalau dan, dua-duanya harus benar. Baru dia memiliki nilai yang benar. Oke, kita lihat negasi P dan negasi Q. Negasi P salah, negasi Q juga salah. Berarti negasi P dan negasi Q bernilai salah. Dan itu dua-duanya harus benar tadi, baru dia nilai benar. Selain itu salah. Lalu negasi P salah, negasi Q benar. Maka negasi P dan negasi Q-nya bernilai salah. Lalu ini juga, karena kita lihat ini hanya ada satu benarnya, berarti negasi P dan negasi Q bernilai salah. Ini dua-duanya bernilai benar. Negasi P benar, negasi Q benar, maka negasi P dan negasi Q bernilai benar. Katanya tadi ini ekivalen dengan negasi P atau Q. Oke, kita lihat sekarang. Negasi P atau Q ini kolomnya salah, benar. Negasi P dan negasi Q juga salah, dan benar. Ternyata memiliki nilai yang sama. Maka negasi dari disjungsi itu adalah negasi P dan negasi Q. Jadi untuk menegasikan disjungsi, keduanya kita negasikan atau kita ganti dengan dan. Oke, kita lihat contoh soalnya. Nomor 1, tentukan negasi dari pernyataan berikut. Hari ini hujan atau angin bertiup kencang. Kita tahu di sini pernyataan P adalah hari ini hujan. Kemudian pernyataan Q, angin bertiup kencang. Kita disuruh membuat negasinya. Negasi dari P atau Q. Maka keduanya ini kita negasikan atau ini menjadi dan. Ya, negasi P atau Q, hari ini kita negasikan hari ini hujan menjadi hari ini tidak hujan, atau ini kita ganti dengan dan. Angin bertiup kencang, ini dinegasikan menjadi angin tidak bertiup kencang. Jadi negasi dari P atau Q adalah hari ini tidak hujan dan angin tidak bertiup kencang. Jadi kalau negasi disjungsi itu bertukar ya, disjungsi menjadi dan, kedua-duanya dinegasikan. Kalau konjungsi tadi, dua-duanya juga dinegasikan dan menjadi atau. Oke, sekarang kita lihat dari negasi implikasi. Nah, negasi implikasi ini katanya negasi dari jika P maka Q itu ekivalen atau sama nilainya dengan P dan negasi Q. Jadi implikasi ini diganti dengan dan, kemudian pernyataan keduanya dinegasikan. Nah, untuk membuktikan ini kita lihat tabel kebenarannya. Berarti di sini kita akan memerlukan P, Q, negasi Q, implikasi P dan Q, negasi implikasi PQ, dan P dan negasi Q. Oke, jika P-nya benar, Q bernilai benar. Nah, jika P maka Q akan bernilai, karena dua-duanya benar, dia bernilai benar.
Kemudian kita tahu kalau pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka implikasinya bernilai salah. Jika P, maka Q akan bernilai salah karena pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah. Kemudian kalau P-nya salah, Q-nya benar, maka jika P maka Q-nya akan bernilai benar. Begitu juga jika P-nya salah, Q-nya salah, maka jika P maka Q akan bernilai benar. Nah, ini jika P maka Q. Kemudian dia minta negasi dari jika P maka Q. Berarti ini kita negasikan. Kalau benar yang ini, maka ini kan P implikasi Q. Negasikan, berarti yang ini kita negasikan. Kalau benar maka menjadi salah. Kalau salah dia menjadi benar. Kalau ini jika P implikasi Q-nya bernilai benar, maka negasi jika P maka Q akan bernilai salah. Yang ini juga sama, nilainya salah. Nah, sekarang kita negasikan yang Q untuk mengoperasikan yang ini. Q benar, maka negasi dari Q adalah salah. Q salah, maka negasinya benar. Kalau dia benar, negasinya salah. Begitu juga yang ini salah, maka benar. Nah, sekarang P dan negasi Q. Kita tutup aja yang Q-nya. Oke. P dan negasi Q. Ini ya, P dan negasi Q berarti dari P ke negasi Q. P-nya benar, negasi Q-nya salah. Kita tahu kalau konjungsi itu dua-duanya harus bernilai benar, baru dia benar. Kalau salah satu aja benar seperti ini, maka konjungsinya ini bernilai salah. Ini kan P-nya benar, Q-nya negasi Q-nya salah, dia sah. P dan negasi Q-nya adalah salah. Kalau P-nya benar, negasi Q-nya benar, maka P dan negasi Q akan bernilai benar. Nah, ini juga dua-duanya salah. Kalau dan itu maka dia akan salah. Salah satu juga karena syaratnya tadi dua-duanya. Dan ini P-nya salah, negasi Q-nya benar, berarti P dan negasi Q-nya bernilai salah. Oke, kita lihat tabel kebenaran untuk yang negasi biimplikasi. Kita lihat di sini negasi implikasi PQ itu adalah salah, benar, salah, salah. Nah, sekarang P dan negasi Q itu adalah salah, benar, salah, salah. Ternyata nilainya sama. Berarti negasi dari implikasi itu adalah P-nya tetap, implikasinya ganti dan pernyataan kedua dinegasikan. Oke, kita lihat ke contoh soal. Tentukan negasi dari pernyataan berikut. Jika yang A, jika 3 adalah bilangan rasional, maka 3 dapat dibuat pecahan 6/2. Yang B, jika efisien manajemen ditingkatkan, maka keuntungan perusahaan akan naik. Nah, kita tahu negasi ini kan implikasi. Negasinya itu adalah menjadi dan, pernyataan pertama tetap, implikasi menjadi dan, pernyataan keduanya harus kita negasikan. Kalau begitu, yang A itu adalah 3 adalah bilangan prima, 3 adalah bilangan rasional, dan jika makanya ini kita ganti dan, 3 ini yang pernyataan kedua ini kita negasikan, maka 3 tidak dapat dibuat pecahan 6/2. Jadi jika makanya kita ganti dan, pernyataan pertama tetap, kemudian pernyataan keduanya dinegasikan nih. Oke. Nah, sekarang yang B, jika efisien manajemen ditingkatkan, maka keuntungan perusahaan akan naik. Berarti ini pernyataan pertama tetap. Nah, untuk negasinya maka ini menjadi dan pernyataan kedua ini diganti dengan negasinya. Maka jadilah efisien manajemen ditingkatkan dan keuntungan perusahaan tidak akan naik. Jadi ini ingkaran.
makanya jadi dan, pernyataan pertama tetap. Jadi untuk negasi implikasi, implikasinya itu menjadi dan, pernyataan kedua kita negasikan. Oke, kita lanjutkan dengan negasi biimplikasi. Nah, di sini dibilang negasi P biimplikasi Q itu sama nilainya. Keduanya pernyataan pertama dinegasikan, biimplikasinya tetap. Atau negasi P biimplikasi Q itu nilainya pernyataan pertama tetap, biimplikasi tetap, tetapi pernyataan kedua yang dinegasikan. Jadi untuk negasi biimplikasi itu dia tidak ada perubahan, perubahannya hanya di pernyataan pertama dinegasikan atau pernyataan kedua yang dinegasikan. Oke, kita lihat tabel kebenarannya. Berarti kita di sini memerlukan PQ negasi V ini ya, negasi Q. P implikasi Q, negasi P implikasi Q, kemudian negasi P implikasi Q untuk pembuktiannya. P diimplikasi negasi Q diimplikasi. Oke, kita lihat misalkan B bernilai benar, Q bernilai benar, maka P implikasi Q akan bernilai benar karena dua-duanya bernilai sama yaitu benar. Kemudian kalau P-nya benar, Q-nya salah karena beda, berarti dia salah. Kemudian kalau P-nya salah, Q-nya benar, nah ini juga beda, berarti P diimplikasi Q bernilai salah. Kalau P-nya salah, Q-nya salah, maka P implikasi Q karena dua-duanya bernilai sama, walaupun salah dia akan bernilai benar. Dua-duanya bernilai salah, nilainya sama ya. Nah, sekarang ini negasi dari P implikasi Q. Berarti yang kolom ini kita negasikan ya. Ini P diimplikasi Q. Ini negasinya berarti B benar menjadi salah. Salah ini menjadi benar. Nah, ini juga salah berarti menjadi benar. Yang ini juga benar. Oh, ini benar berarti menjadi salah. Nah, sekarang yang ini kita negasikan. P negasinya seperti ini biar lebih mudah memahami. Benar P berarti negasi P adalah bernilai salah. Sama juga yang di sini nilainya salah. Kalau salah P-nya berarti negasi P-nya bernilai benar. Ini juga bernilai benar. Nah, sekarang negasi dari Q. Q bernilai benar, maka negasi Q akan bernilai salah. Ini Q bernilai salah, maka negasi Q bernilai benar. Ini juga benar Q-nya, maka negasi Q-nya bernilai salah. Ini Q-nya salah, berarti negasi Q-nya bernilai benar. Nah, sekarang yang ini, negasi P biimplikasi Q. Nah, berarti kita buka yang P. Ya. Oh, maaf. Ini dari sini negasi P biimplikasi Q. Berarti yang ini ya. Berarti kalau negasi P-nya salah, Q-nya benar, maka negasi P implikasi Q bernilai salah. Karena diimplikasi ya nilainya harus sama baru bernilai benar. Ini kan beda benar dan salah. Nah, ini Q bernilai salah, negasi P-nya bernilai salah, maka biimplikasi negasi P biimplikasi Q bernilai benar. Nah, karena sama ya nilainya ini juga. Negasi P benar, Q-nya benar. Berarti nilainya karena dua-duanya benar berarti nilainya benar. Nah, ini karena dia beda, negasi P-nya benar tetapi Q-nya salah, maka biimplikasinya bernilai salah. Oke, sekarang yang ini lagi. P biimplikasi negasi Q. Oke. P benar, negasi Q salah. Ini beda ya. Nilainya benar dan salah berarti biimplikasinya salah karena keduanya berbeda nilai. Kemudian yang ini juga
P ini bernilai benar, negasi Q-nya bernilai benar. Nah, ini keduanya memiliki nilai yang sama, sama-sama benar, maka biimplikasinya bernilai benar. Nah, ini P-nya salah, negasi Q-nya adalah salah, tetapi memiliki nilai keduanya sama-sama salah, berarti biimplikasinya bernilai benar. Kemudian ini P-nya salah, negasi Q-nya benar, berarti P biimplikasi negasi Q bernilai salah. Nah, sekarang kita lihat kolomnya mana yang saja yang sama. Ternyata negasi dari P biimplikasi Q itu memiliki nilai yang sama dengan negasi P biimplikasi Q dengan P berimplikasi negasi Q. Nilainya sama-sama. Nah, ini sama-sama salah. Ini juga benar, ini juga benar, ini juga salah. Oke, kita lihat contohnya. Tentukan negasi dari pernyataan ujian dibatalkan jika dan hanya jika hari ini hujan. Berarti negasinya ada dua. Boleh pernyataan pertama yang kita negasikan, boleh juga pernyataan kedua yang kita negasikan. Jika dan hanya jikanya tetap. Oke. Nah, berarti ujian dibatalkan jika dan hanya jika hari ini tidak hujan. Nah, yang ini pernyataan yang kedua dinegasikan. Ini juga betul ya. Ini benar. Berarti yang kedua juga atau. Nah, pernyataan pertama yang dinegasikan, ujian tidak dibatalkan. Ini ya, tidak dibatalkan jika dan hanya jika hari ini hujan. Artinya boleh pernyataan kedua, boleh juga pernyataan yang pertama. Nah, itu negasi dari biimplikasi. Oke, sekarang kita masuk ke tautologi dan kontradiksi. Tautologi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar dari setiap kemungkinan nilai kebenaran dari komponen-komponennya. Sedangkan kontradiksi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah untuk setiap kemungkinan nilai kebenaran dari komponennya. Nah, untuk lebih mudah memahami, kita lihat ke contoh soal. Tentukan nilai kebenaran yang mungkin dengan menggunakan tabel kebenaran dari pernyataan majemuk berikut. Ada pernyataan majemuk yang A, B, P implikasi Q, jika P maka Q, kemudian dan negasi Q ini diimplikasikan lagi dengan negasi P. Kemudian kalau yang B, P dan Q berimplikasi dengan negasi P atau negasi Q. Nah, untuk lebih mudah kita buat tabel kebenarannya. Berarti di sini kita perlukan P, Q, negasi Q, negasi P. Kemudian diimplikasi, ini juga dan konjungsi. Kemudian hasil ini nanti implikasikan lagi ya. Oke. Jika P-nya benar, Q bernilai benar, maka implikasinya kita tahu pasti bernilai benar. Nah, kalau dia benar, ininya salah, pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, kita tahu diimplikasi bernilai salah. Nah, ini kalau dia salah, yang ini benar, maka implikasinya bernilai benar. Nah, ini juga kalau keduanya salah, implikasinya adalah bernilai benar. Nah, sekarang ini akan kita konjungsikan dengan negasi Q. Berarti negasi Q ini kita negasikan dulu yang ini. Oke, P benar, maka negasinya tahulah kita tadi sudah salah. Berarti benar juga salah. Yang salah menjadi benar, yang salah juga menjadi benar. Nah, sekarang yang negasi Q. Kalau Q-nya benar, maka negasinya adalah bernilai salah. Ini salah berarti bernilai negasinya benar. Kalau dia benar berarti salah. Kalau yang ini salah berarti negasinya benar. Nah, sekarang yang ini dan berarti ini dikonjungsikan dengan yang ini. Berarti ini dan ini. Oke, kita lihat.
pernyataan pertamanya benar. Ini kan pernyataan pertama jadinya ya. Ini, tapi yang kedua negasi Q-nya salah. Konjungsi itu harus dua-duanya bernilai benar. Berarti ini salah. Nah, ini juga benar dan salah. Berarti nilainya salah. Salah dan benar juga salah. Ini, nah ini konjungsi yang ini dua-duanya bernilai benar. Berarti konjungsi ini bernilai benar. Nah, sekarang yang ini kita implikasikan dengan negasi P. Oke, kita tutup dulu supaya tidak mengganggu. Oke, sekarang ini ya, berarti kolom ini nih sama kan dengan yang ini, implikasi dengan negasi ini. Oke, kita tahu implikasi akan bernilai benar apabila pernyataan pertama ini salah, kedua juga salah, maka dia bernilai benar. Kemudian ini salah juga, berarti implikasinya benar. Pernyataan, ini kan pernyataan pertama nih, pernyataan pertama salah, pernyataan keduanya benar, maka implikasinya benar. Nah, ini kedua-duanya benar, berarti nilainya benar. Nah, sekarang pada kolom ini nilainya selalu benar. Nah, inilah yang disebut dengan tautologi. Semua nilainya benar, ya. Nah, karena semua benar pada hasil ini, maka pernyataan majemuk ini disebut tautologi. Oke, sekarang kita jawab yang B. B tadi ini. Lalu sama caranya, P membuat tabel kebenaran, P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai benar. Kita tahu P dan Q-nya berarti kalau dua-duanya benar bernilai benar. Kalau P-nya benar, Q-nya salah, maka P dan Q-nya bernilai salah. Ini juga kalau dia salah, ini benar, yang ini juga bernilai salah. Konjungsi ya. Kalau salah, Q-nya salah, maka P dan Q-nya bernilai salah. Lalu kita ada di sini negasi P atau negasi Q katanya di sini ya. Berarti kita memerlukan ini. Berarti P-nya kita negasikan. Negasi P, kalau P benar berarti negasinya salah. Ini juga berarti salah. Kalau salah, P negasi P-nya adalah benar. Ini juga ya. Nah, sekarang negasi Q-nya. Kalau dia benar, berarti di sini negasi Q-nya adalah salah. Kalau salah, berarti negasi Q-nya benar. Nah, benar juga salah. Nah, ini juga Q salah, negasinya bernilai benar. Nah, sekarang disjungsi atau antara negasi P dan negasi Q. Berarti antara ini ya, ini dan ini. Kita tahu disjungsi itu adalah bernilai, salah satu aja bernilai benar, maka dia bernilai benar. Salah satu dari pernyataannya. Nah, ini dua-duanya salah, berarti nilainya adalah salah. Ini ada yang benar nih, pernyataan yang kedua benar. Berarti negasi P atau negasi Q-nya bernilai benar. Karena ada yang benar, ini juga ada yang benar nih. Berarti benar. Apalagi yang ini dua-duanya bernilai benar. Nah, sekarang di sini P dan Q. Mana P dan Q? Nah, ini P dan Q. Berimplikasi, diimplikasi ya dua panahnya ini dengan negasi P atau negasi Q. Berarti yang ini kita tutup, hanya ini supaya lebih mudah, tidak membingungkan. Nah, ini benar dan salah. P dan Q-nya benar. Negasi P atau negasi Q-nya bernilai salah. Berarti ini bernilai, kita tahu di implikasi itu dia akan bernilai benar apabila dua-duanya bernilai sama, benar atau salah. Nah, ini dua-duanya beda, ada benar ada salah, berarti ini salah. Nah, ini juga tidak ada yang sama nilainya, berarti di sini salah. Ini juga nggak sama. Kan di implikasi itu kalau sama nilainya benar, karena ini beda berarti nilainya salah. Ini juga. Nah, sekarang kita lihat hasilnya selalu salah.
Nah, yang selalu salah inilah yang disebut dengan kontradiksi. Jadi pernyataan majemuk yang ini adalah kontradiksi karena nilainya menghasilkan semuanya salah. Oke, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.